Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 kita bertemu lagi dengan Pak Ridwan, yaitu kemarin kita sudah membahas langkah-langkah menemukan informasi penting dalam poster ya. Selanjutnya kita akan membahas simpulan isi iklan, slogan, dan poster. Tapi sebelum kita mulai materi ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita awali dengan menyimpulkan isi iklan. Ya, menyimpulkan isi iklan ini ada 3. Yang pertama, mengamati iklan. Ya, mengamati iklan dulu, kita amati, bahasanya juga kita amati. Kemudian berikutnya, yang kedua di sini, ini kita menemukan ide pokoknya ya. Jadi inti yang dibicarakan dalam iklan itu apa? Ya, yang dibicarakan dalam iklan itu apa? Nah, baru kita akan tahu intinya, baru kita kembangkan, yaitu dengan apa? Dengan menyusun simpulan dengan kalimat kita sendiri. Misalkan contohnya iklan, yaitu dengan menggunakan rinso sekali kucek pakaian bersih. Oh, berarti kalau kita menyimpulkan bahwa rinso ini dapat menghilangkan noda-noda dan cepat hilang noda-noda yang ada dalam baju kita. Itu kalau kita membuat simpulan. Berikutnya menyimpulkan isi slogan. Yang pertama kita membaca dan mengamati dengan cermat kalimat dalam slogan. Karena slogan itu dalam bentuk kalimat ya. Misalkan ada kata membuang sampah pada tempatnya, masyarakat sehat. Nah, kalau kita lihat di sini ide pokoknya bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian setelah kita tahu di sini, setelah kita kalimatnya tahu tadi buang sampah pada tempatnya, masyarakat menjadi sehat. Kemudian kalau kita simpulkan dari di sini dari kalimat tadi bahwa masyarakat ini harus membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak akan terjadi pembusukan dan sebagainya. Nah, kalau lingkungan kita akan bersih, kita akan menjadi sehat. Itu kalau kita membuat simpulan tentang slogan. Berikutnya menyimpulkan poster. Ya, ini kalau poster lebih mengarah kepada gambar, kita amati gambar ya dan kalimat poster dengan cermat. Misalkan biasanya ini poster-poster ini ada dalam pemiluan ya, pemilihan wakil daerah, misalkan pemimpin daerah, misalnya pemilihan bupati ya, pilih aku, rakyat akan sejahtera. Wah, jadi kalau dia jadi makanya nanti akan menjadi rakyat menjadi sejahtera, pendidikan akan berkembang dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita menyimpulkan seperti tadi bahwa kalimat itu mengarahkan kepada kita sebagai masyarakat disuruh untuk memilih ya, dengan pilihan itu nanti akan masyarakat akan menjadi sejahtera. Nah, ini untuk membuat simpulan. Jadi intinya simpulan itu adalah garis besar ya sebuah kalimat yang dapat mewakili ya baik iklan, slogan dan poster. Ini anak-anak untuk simpulan iklan. Berikutnya pola penyajian dan ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster ya. Untuk pola penyajian ini kita lanjutkan saja. Kita langsung kepada yaitu ciri kebahasaan ya. Nah, ini kita langsung kepada ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat deklaratif ya. Jadi deklaratif itu kalimat yang menyampaikan berita atau berupa informasi kepada seseorang ataupun orang umum. Contohnya misalkan ya, virus COVID-19 melanda Indonesia. Itu kalimat deklaratif, memaparkan, menjelaskan, ya, menyampaikan informasi. Kemudian kalimat interrogatif ya. Nah, ini kalimat yang membutuhkan jawaban karena menginterogatif itu adalah menanya kepada seseorang. Biasanya ini kalau interrogatif ini sering digunakan oleh pihak kepolisian untuk mencari informasi hal-hal yang penting. Sehingga yang ditanya ini harus bisa menjawabnya. Misalkan interrogatif itu bisa dikatakan
pertanyaan. Mengapa kamu kok tidak vaksin? Nah, ini kalimat interrogatif ya. Jadi, mengapa kamu tidak vaksin? Mengapa kamu melakukan ini? Itu kalimat interrogatif. Jadi berupa pertanyaan yang nanti membutuhkan suatu jawaban. Kemudian berikutnya yang nomor 3 ini ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini berupa kalimat perintah, ya kalimat yang isinya menyuruh, memerintah, kemudian meminta tolong dan sebagainya. Misalkan tolong ambilkan buku itu. Nah, ini kalimat perintah. Tolong masukkan mie instan ke dalam air. Ini biasanya kalau di Indomie itu ada ya kalimat imperatif dan kalimat deklaratif. Ya, kalau imperatif masukkan mie, ya kemudian gunting, aduk, itu namanya kalimat imperatif. Berikutnya adalah menggunakan kalimat interjeksi. Ini biasanya kalimat dengan menggunakan tanda seru, ya kalimat yang mengandung kalimat pokok, ya ini kalimat yang mengandung maksud pokok, ya ditandai dengan kata seru, ya misalkan kalau kita lihat, ayo kita vaksin, ya COVID-19. Nah ini biasanya ini mengarah kepada kalimat interjeksi atau bisa disebut dengan kalimat apa ya semacam ajakan ini ya, kalimat interjeksi. Jadi ini untuk ciri kebahasaan, slogan, dan poster. Mohon diperhatikan, harus kalian pahami kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif, dan interjeksi. Nah, selanjutnya adalah kita langsung menyusun iklan dan slogan. Ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, baik anak-anak, ini yang perlu saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, sehingga anak-anak nantinya ketika ada ulangan atau mid semester bisa untuk menjawab. Terima kasih, tetap semangat belajar ya. Sehat selalu. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.